Ibu. Itu semua untuk membuat kalian disiplin. Kalian juga sudah tahu peraturannya. Kalau masih ada yang terlambat, Ibu tidak akan memulai pelajarannya. Sini kamu. Kamu itu kenapa? Alasan apa lagi? Macet, bangun kesiangan, malas-malasan, apa tidak dibolehin orang tua? Halo Bu, Gugup saja, Bu. Ya, Bu, aja, Bu. Dana, kamu berdiri 1 jam pelajaran saya di depan. Awas, jangan jongkok. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita. Baik, Bu. Materi kita itu sampai demokrasi ya. Ada yang masih ingat apa itu pengertian demokrasi? Siapa masih ingat? Saya. Iya, silahkan Salwa, coba dijelaskan. Demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi mereka. Bu, saya izin menambahkan. Silahkan Rahma. Demokrasi mengizinkan warga negara untuk ikut serta, baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Baik, terima kasih Salwa dan Rahma atas penjelasannya. Sekarang kita menuju ke materi selanjutnya, yaitu kekurangan dan kelebihan tahap demokrasi. Dana! ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Ini ibuku nggak ngerti tuh. Sekarang coba sebutkan ada berapa tahap dalam demokrasi. Kalau kamu bisa menjawabnya, ibu silakan untuk dulu. Demokrasi ada 5 tahapan. Yang pertama, demokrasi pada masa revolusi kemerdekaan. Itu dimulai tahun 1945 sampai 1950. Terus yang kedua, demokrasi parlementer. Dimulai pada 1950 sampai 1959. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Dimulai pada tahun 1959 sampai 1966. Yang keempat, demokrasi orde baru. Yang dimulai dari 1966 sampai 1998. Terus dilanjutkan ke orde reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Terima kasih, ibu. Persilakan kamu untuk duduk sekarang. Setiap tahap demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, teman-teman, apa saja ya kelebihan dan kekurangan dari setiap tahap demokrasi tersebut? Coba kita simak sebagai berikut. Saya akan menjelaskan kelebihan demokrasi pada masa revolusi. Yang pertama, HAM sepenuhnya diberikan kepada rakyat. Yang kedua, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintah. Yang ketiga, adanya kebebasan pers sehingga pemerintahan dapat diawasi. Yang keempat, bebasnya mendirikan partai politik. Yang kelima, pembagian atau pemisahan pimpinan DPR dan MPR sehingga tugas DPR dan MPR dapat berjalan secara efektif dan terlihat. 2. Kesalahan. A. Pemerintah cenderung lambat dalam mengambil kebijakan dan tindakan. B. Penegakan hukum cenderung lemah. C. Hak asasi manusia cenderung kebablasan. Hal tersebut dapat menimbulkan anarkisme serta terambilnya hak orang lain. D. Terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. E. Hak asasi manusia cenderung mengendalikan hukum. Yang terakhir, F. Banyaknya partai politik membuat partai politik tersebut lebih mementingkan kepentingan partai politik itu sendiri. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, pembuat kebijakan dapat diambil secara cepat karena penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif mudah terjadi. Hal ini disebabkan kekuasaan pada badan eksekutif dan badan legislatif pasti berada pada satu partai atau koalisi partai. Yang kedua, koridor tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas. Yang ketiga, pengawasan dari parlemen sangat besar terhadap kabinet yang berkuasa, sehingga kabinet menjadi sangat berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif sangat bergantung pada dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen. Yang kedua, keberlangsungan badan eksekutif tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat dibubarkan oleh parlemen. Yang ketiga,
Sering juga kabinet bisa mengendalikan parlemen. Hal ini terjadi apabila anggota-anggota kabinet adalah anggota-anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Oleh karena itu, pengaruh mereka yang besar di parlemen dan partai, maka anggota-anggota kabinet pun dapat menguasai parlemen. Yang keempat, parlemen dapat menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, beda halnya dengan sistem pemerintahan presidensial. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen akan sangat bermanfaat dan menjadi cikal bakal karakter yang penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya. Kelebihan sistem demokrasi terpimpin. A. Negara terhindar dari perpecahan dan krisis. B. Mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintah bernegara. Yang C. Merupakan langkah awal terbentuknya lembaga tinggi negara, yaitu MPRS dan DPAS. Sedangkan kelemahan demokrasi terpimpin. Yang A. Penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan. B. Adanya pertentangan ideologi sangat tajam antara nasionalis, agama, dan komunis. C. Kehidupan politik tidak demokratis. Kelebihan dan kekurangan demokrasi pada masa Orde Baru. Kelebihannya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua, meningkatnya angka literasi dan tingkat pendidikan, yang ketiga, swasembada pangan, yang keempat, pengendalian pertumbuhan penduduk melalui KB, yang kelima, pembangunan infrastruktur. Sedangkan kekurangannya yaitu pertama, penguasaan ekonomi oleh investor asing, yang kedua, pengekangan kebebasan pers, yang ketiga, kecurangan dalam pemilu, yang keempat, pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kelima, mewabahnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kelebihan dan kekurangan demokrasi reformasi hingga sekarang. Kelebihannya yaitu yang pertama, kebebasan berbicara dan berpendapat, yang kedua, pemberantasan korupsi, yang ketiga, menjamin stabilitas politik, yang keempat, demokrasi yang lebih terbuka, dan yang kelima, jumlah partai politik yang tidak dibatasi. Sedangkan kelemahan dari demokrasi reformasi hingga sekarang yaitu banyak masyarakat yang salah tafsir dengan reformasi, yang kedua, masyarakat terlalu bebas, yang ketiga, ditinggalkannya program-program pemerintah yang secara konsepsi cukup baik, yang keempat, banyak pemaksaan yang dilakukan pihak terbatas, dan yang kelima, rendahnya pengetahuan tentang politik. Nah, teman-teman, kita sudah membahas tentang demokrasi, mulai dari apa itu demokrasi, apa saja tahap demokrasi, dan kelebihan serta kekurangan setiap tahap demokrasi. Nah, apakah kalian tahu di Indonesia memiliki banyak sekali kasus peradilan di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan pidana perdata? Mari kita simak kasus-kasus yang ada sebagai berikut. Yang pertama, bidang politik. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis mantan Gubernur Aceh Abdullah Putih dengan hukuman penjara selama 1,5 tahun terkait kasus penipuan biaya perizinan amdal pengolahan lahan hutan di Kalimantan Tengah. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Putih di penjara selama 3 tahun 10 bulan. Mantan Gubernur Aceh Abdullah Putih dihukum 1,5 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan penipuan terhadap seorang investor, Hari Laksmono. Atas putusan itu, Abdullah mengaku keberatan dan menyatakan banding. Pak Abdullah di PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan, Selasa 10 September 2019. Saat ini Abdullah Putih dipastikan menjadi anggota DPD periode 2019 sampai 2024. Karena itu, dia juga menunggu proses banding terkait pelantikan di DPD. Hakim menilai Putih terbukti bersalah melakukan penipuan terhadap seorang investor, Heri Laksmono, senilai 350 juta. Terdakwa akan dipenjara selama 1,5 tahun penjara. Hakim mengatakan Putih terbukti bersalah melanggar pasal 378 KUHP sesuai dengan dakwaan. Hakim menilai semua unsur yang ada pada pasal tersebut saya dan akan menjalankan dengan lapang dada dan tegar. Bagaimana pendapat Bapak?
Yang jelas saya tidak sependapat dengan keputusan sang majelis dan kita mengajukan banding. Mengenai tadi bahwa Bapak disebut tidak sependapat. Ya, sangat tidak sependapat. Yang kedua, bidang ekonomi. Lalu hakim diketuk. Nenek Asyani langsung mengungkapkan amarahnya. Nenek renta berusia 63 tahun ini tak terima dengan vonis bersalah oleh hakim. Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda 500 juta, subsidi 1 hari hukuman percobaan. Kamis 23 April 2015, lalu putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa 1 tahun 18 bulan penjara dan denda 500 juta. Nenek Asyani tidak terima. Asyani didakwa mencuri 2 batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur. Namun Asyani membantah dengan alasan batang pohon jati itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya 5 tahun silam. Yang ketiga, bidang pidana. Antasari Azhar telah mendekam di penjara selama 7 tahun 6 bulan di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten. Telah menjalani 2/3 masa hukuman. Antasari pun menjalani masa asimilasi dan mendapatkan status bebas bersyarat. Sebelumnya, Antasari divonis 18 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas pembunuhan Nasruddin Zulkarnain pada 15 Maret 2009. Dan yang keempat, kasus bidang perdata. Jadi ini sih baru misalnya kita baru pesen makanan gitu ya, terus kita bawa pulang, rasanya jadi aneh. Padahal kalau makan di tempat tuh rasanya enak banget dan rame di sana. Orang-orangnya tuh rame banget. Epin dulu, huruf depannya aja ya, nggak usah huruf belakang. Oke. Satu tempat makan terkenal se-Indonesia, bukan di Jakarta, kita buat lebih general, lebih luas, se-Indonesia yang menggunakan pesugihan, huruf depannya aja. G. Oke. G. Golf. Dede Roy, abang juga request sesuatu yang Dede tahu. Tempat makan di Indonesia yang Roy, yang Dede tahu banget pakai pesugihan yang paling kuat sampai mengorbankan nyawa ya Dede, sampai mengorbankan nyawa. Satu restoran. Huruf depannya aja. R. Baru saja unit usaha kulinernya reda dari gangguan kesurupan massal hingga kena musibah kebakaran. Kali ini kerajaan bisnis kuliner presenter kondang diguncang isu tak sedap lagi. Kali ini gerai makanan milik keluarga Onsu yang tengah meroket namanya disebut-sebut sebuah akun video berbagi syarat pesugihan. Mendengar kabar tersebut, sontak Ruben pun murka. Ia tak terima gerai makanan yang dibangun susah dan payah itu sekilas disusupi nuansa mistis sejenis pesugihan. Saking murkanya, ia pun kemarin langsung melaporkan sebuah akun video berbagi ke pihak berwajib. Lantaran diduga secara sengaja telah mengunggah video berisi percakapan antara Roy Kiyoshi, anak Indigo Devin, dan sang presenter Robby Purba. Berikut caption dan foto yang mengarah pada gerai miliknya. Ya nanti tunggu aja mas, tunggu ada hasilnya dulu baru saya nggak bisa ngobrol aja. Nyebutkan inisial juga nggak ada masalah, tapi akun YouTube itu masang foto saya dan muka saya dengan nama saya begitu. Jadi yang saya marah itu di situ. Ketika dia meramal, dia sebutkan inisial huruf R. Orang ini langsung menyudutkan seperti yang Mbak lakukan tadi. Saya dibilang ngerasa, bukan ngerasa Mbak. Ini hati-hati ya pemberitaan ini. Jadi saya minta kalian ini kan media, jadi harus menyampaikan berita itu yang jelas. Ya, apalagi
apalagi digital ini sekarang lebih banyak lagi. Ini digital, ini infotainment, ini digital. Jadi orang itu di digital itu lebih ditonton di dunia. Ya, diwakili sang adik Jordi Onsu dan kuasa hukumnya Sandi Arifin, pihak Ruben melaporkan sang pemilik akun ke Polda Metro Jaya. Lantas, siapa sajakah yang dilaporkan Jordi Onsu dan pengacara? Jadi hari ini aku mewakili OPP ya, khususnya melaporkan satu akun digital yang memang membuat berita tidak benar ya Bang. Bisa dibilang fitnah juga gitu ya, pencemaran nama baik yang dimana berita tersebut bukan hasil dari wawancaranya sendiri gitu. Dan juga pengen ini sih, kalau aku pengen memberikan efek jerah sebenarnya buat kita melapor satu akun digital yang sudah memberikan berita bohong, ya patut diduga berita bohong yang isinya fitnah dan juga pencemaran nama baik. Ya gimana sih Mbak, kalau berteman itu kan jadi nggak enak. Tapi saya tahu, orang saya nonton tayangannya dari awal sampai terakhir kok tentang Robby, nggak ada yang nyenggol-nyenggol siapapun. Dan Robby nyebutin tadi restorannya, saya bilang Robby apapun itu intinya adalah kita kan sama-sama cari uang. Nggak boleh lu bilang ini begini nggak boleh. Restoran laku salah, restoran gak laku salah. Sebelum laporan Ruben bergulir, sebuah video berisi penjelasan sang paranormal Roy Kiyoshi saat tengah berbincang dengan anak Indigo dan sang host Robby Purba memang jadi gunjingan netizen. Bahkan saat ketiganya membahas ciri-ciri rumah makan pesugihan yang diduga dialamatkan pada unit bisnis milik Ruben yang tengah berkembang pesat. Ya gue minta maaf sama dia kalau urusan ini nanti akan panjang. Karena pasti kalau udah masuk kantor polisi akan ditanya asal muasal dari awalnya. Jadi saya tidak melaporkan orangnya, yang saya laporkan itu adalah kata-kata korban. Ya, jadi teman-teman jangan salah tulis. Kata-kata dia bilang adalah saya memakan korban. Gua udah tahu dia udah dalam gelisah, tapi RK menuliskan klarifikasinya di akun tersebut, tapi katanya di-delete, katanya RK. Jadi saya juga nggak ngerti, tiba-tiba RK ntar malam mau preskon katanya, mau ini saya nggak ngerti juga. Udah semenjak kejadian itu pagi-pagi saya dapat kiriman video link yang hikmah kehidupan itu, saya langsung lihat dan saya langsung telepon Ruben dan aku emang gak ada masalah apa-apa gitu. Memang yang bermasalah tuh akun tersebut gitu. Kita harus bisa memfilter itu kan. Dan tanggapan Ruben gak ada masalah sih. Roy sendiri tampak gelisah setelah namanya diseret-seret dalam kasus dugaan pesugihan. Saking gelisahnya, semalam Roy juga turut menemui awak media guna mengklarifikasi semua tudingan ihwal maksud dari ciri-ciri pesugihan. Aku pengen ngelurusin bahwa belakangan ini ada berita hoax tentang aku menyatakan bahwa restoran Ko Ruben itu ada pesugihannya, dan itu berita tidak benar dan bukan saya yang membuat konten. Dan itu yang perlu ditegaskan sekali lagi, aku dan Ruben adalah seperti kakak beradik, Koko dan Dede gitu, dan dia manggil aku Dede. Nggak ada sama sekali aku menyatakan di dalam video tersebut itu Ruben Onsu, ya kan Pak Henry. Dan kemudian saya juga pengen banget masyarakat tuh memfilter gitu, jangan ditelan mentah-mentah. Pihak Ruben sendiri sudah kepalang tanggung akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum. Meskipun harus menyeret beberapa nama yang selama ini dikenal cukup dekat, termasuk dengan Robby dan Roy. Jadi awal mulanya itu Roy itu diundang pada acara channel YouTube Ba'da Maghrib, betul ya? Betul. Nah di situ Roy, Robby Purba dan satu lagi Devin ya. Devin ya. Di situ judulnya di situ adalah 5 ciri warung makan yang pakai pesugihan. Asal mulanya dari situ tuh. Ya kan judulnya itu. Nah, Roy itu ditanya sama Robby, rumah makan apa ya di Indonesia yang pakai pesugihan gitu ya. Betul. Nah, Roy di situ mengatakan inisial R. Dan Devin ditanya inisialnya rumah makan pakai pesugihan di Indonesia adalah G. Itu
YouTube channel itu kami tadi sudah bolak-balik lebih dari 10 kali tidak ada Roy mengatakan satu identitas nama. Hoax kali ya, aku nggak tahu deh. Memang diduga kan, bukan ada cuplikan seperti itu kan, dia mengatakan seperti itu kan. Ya kita nggak boleh percaya sama isu-isu kayak gitu segampang itu menurut aku sih, karena karena kan orang kan untuk menjatuhkan kan bisa aja melakukan apapun untuk menjatuhkan lawan bisnis kita karena sirik, iri ya. Makanya intinya ya kita nggak boleh iri dengan kesuksesan orang lain. Kita harusnya menjadikan itu motivasi untuk kita menjadi lebih sukses lagi gitu. Selain laporan terkait tudingan pesugihan, Ruben juga melaporkan beberapa akun media sosial yang kerap kali memajang foto putra angkatnya Bertrand Peto yang tubuhnya diedit dengan bagian tubuh binatang. Jadi ada salah satu orang yang nge-DM akunnya, itu gua pegang juga. Dia bilang harusnya Bertrand dikasih tahu aja biar komen. Lu tuh sakit jiwa. Kalau lu suruh anak kecil tahu tentang komentar, berarti lu tandanya mau ngerusak psikologis anak ini. Banyak orang yang stres gara-gara komentar netizen. Itu banyak orang yang stres. Jadi kalau dibilang yang saya lakukan ini adalah harusnya dikasih tahu aja ke Bertrand. Orang yang komentar negatif bukan berarti haters, tapi buat saya anak kecil nggak pantas dikasih komentar negatif. Karena tingkah laku yang dilakukan normal. Bertrand tidak punya acara reguler, ya. Dia cuma nyanyi tok normal seperti yang lainnya. Udah selesai. Pelaporan Ruben ihwal dugaan penyalahgunaan ITE dan tudingan pesugihan nampaknya sulit surut ke belakang. Apalagi ia ingin sang pelaku jera atas tindakannya. Jadi itu pelajaran buat semuanya, untuk teman-teman media ketika menulis headline, jangan menjadi daya tarik, akhirnya kita yang jadi korbannya. Dana? Dengar tidak kamu ibu bilang apa? Malah tidur lagi. Oh, amat tiket tuh. Ayo dong. Kamu ini kenapa? Nanti bisa udah apa-apa. Stop.